Untuk malam hari ini kita buka di dalam surat Al-Ahzab ya. Surat yang ke-33 ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Karena fenomena banyak orang-orang yang suka bersolawat. Terutama anak kecil-kecil itu ya, bawa bendera. Ya anak majelis taklim solawat ngoten. Benderanya tidak. Gitu ya. Surat Al-Ahzab saya jelaskan miturut Allah iki solawat itu yang bagaimana. Di situ tidak hanya kita dianjurkan untuk bersolawat, tetapi Allah dan para malaikat ya bersolawat. Solawat sing piye. Ngeten niki. Pun iku materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satemene Allah. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatihi dan para malaikat Allah. Iku yusholluna podo bersolawat. Sopo kabeh mang. Allah dan para malaikat. Terhadap siapa? Ala nabi ing atase kanjeng nabi. Maksudnya secara syariat iku ibnu Abdillah. Pertanyaannya adalah Gusti Allah kalau bersolawat nang kanjeng nabi piye solawate? Bagaimana solawatnya? Malaikat ketika bersolawat, solawatnya bagaimana? Mungkin umpama kula skemang ini. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna padha selawat sapa karone iki alan nabi ing atase kanjeng nabi. Iku piye? As-sholawatu jamak dari as-sholat. Sholawat, sholat, ay ad-du'a. Sholawat iku artine piro-piro sholat. Hafidhu ala sholawah. Jogonen piro-piro sholat. Ay al-maktubah. Sholat. Tapi maksudnya sholat iku ay ad-du'a. Ad-du'a itu tidak minta. Itu kan bahasa syariat. Ud'uni astajib lakum. Jalu osiro ing ingsun. Ingsun maksudnya Allah. Artinya jenengan minta kepada Allah itu harus ketemu Allah dulu. Berarti ayat doa diterjemahkan menghadap. Menghadap. Untuk bertemu. Allah bertajali terhadap Muhammad. Artinya apa yang terjadi terhadap Muhammad itu atas dasar sumber sangka Gusti Allah. Rasulullah menyampaikan dinu tauhid itu sebetulnya di dalam dan di luar Rasulullah atau Muhammad itu ada Allah. Jikalau tidak ada Allah,
Muhammad iku ora iso apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Lah Muhammad itu makhluk, kita makhluk. Artinya jikalau tidak ada Allah, bukan Allah nama lho Pak, sing kula sebut ya. Secara umum nakiroh mawon Rob, Tuhan. Jikalau tidak ada Tuhan di dalam dan di luar jenengan, nggak mungkin kita akan bisa berkumpul di sini. Sebab apa? Sifat makhluk kita semuanya, termasuk Muhammad ibnu Abdillah. Iku sifate la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun untuk memberikan petunjuk, nggak bisa. Untuk membimbing, untuk menjelaskan dinu tauhid, ora iso. Boten saged. Karena sifatnya makhluk. Sejatine la haula tidak punya daya upaya untuk melakukan hal itu, nggak ada, nggak bisa. Wala quwata, dan termasuk kekuatan juga nggak bisa. Tapi itu terjadi, bisa menyampaikan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa memberikan petunjuk, iku illa bil jelas. Niki mulai kecil sampai kali kula waca. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sedikit sekali umat manusia paham. Maqasidul a'dhamnya, maksudnya bagaimana? Apakah yang dimaksud mengamalkan itu dibaca? Bukan Pak. Itu kan miturut syariat dibaca. Tapi hakikat yang dimaksud dipraktekne, itu maksudnya adalah hati rohaniah kita. Harus berlaku maksud daripada la haula wala quwata illa billah. Bentuknya apa? Pengakuan. Yang tadinya kita ngaku-ngaku sebagai makhluk itu yang bisa berkata, mendengar, melihat, berucap, memberikan penjabaran. Iki kudu diilangke. Iman rasa ning ati kudu harus dilepas. Kalau sudah pelepasan ini terjadi, maka otomatis illa billah. Jenengan pasti mengukuhkan, menetapkan dan meyakini bahwasanya semua apa yang muncul dan timbul tadi sumbernya dari Allah. Allahu khalaqakum, oke, pun paham yen Allah itu sebagai pencipta terhadap kita. Sebagai makhluk. Oke. Tapi teruskan ayatnya, wa ma ta'malun. Apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, itu hakikatnya, aslinya dari Allah. Dan Allah tidak jauh dari diri kita. Dan Allah keberadaannya, miturut surat Al-Hadid ayat 3, ya ning jero ning jaba jenengan. Nah, butuhe ilmu tauhid itu mengarahkan hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Artinya untuk supaya ruhaniah kita tidak menduakan Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. La taj'alu, jangan kau menjadikan ma'allahi ing sertane Allah di hatimu, ilahan ing pangeran akhara kang liya. Artinya jangan ada dalam hati kita gambar selain Gusti. Bisa jelas. Jangan ada iman di dalam hati kita selain Allah. Selain iki lho Pak, jangan ada.
Nah, kita mulai sejak akil balik sampai umur berapa kita nggak tahu, terbukti telah mengadakan selain Allah di dalam hati kita. Buktinya kita masih ada iman selain Allah itu kuwasa. Contoh aku kuwasa ngomong, kuwasa ndelok, kuwasa rumangsa iso mendengar dan lain sebagainya. Sepanjang pengakuan-pengakuan yang tidak ada jumlahnya banyaknya ini di dalam hati, inilah yang menjadikan persoalan mengapa Allah dekat kita tidak tahu. Raru mongso yen Allah itu hidup. Padahal tentang ihsan Kanjeng Nabi menawi menjelaskan, ketika kau berlaku apapun, ka'annaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh, tatkala kau tidak bisa melihat Allah, maka minimal dalam hati jenengan selalu merasa dilihat Allah. Loh, inilah tujuan Allah mengutus sedaya utusannya untuk mengingatkan terhadap hamba dan umat supaya umat itu terbebaskan dari syirik-syirik khafi yang jumlahnya luar biasa. Oleh karena keadaan ruhaniyah kita ada Tuhan-Tuhan itu di dalam hati, maka Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinut tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yaitulah ajaran untuk membebaskan ruhaniyah jenengan dari rantai-rantai nafsu. Dilepas. Siapapun jenengan, apapun status jenengan, tatkala rantai-rantai nafsu di dalam diri itu sudah lepas, maka disitulah letak disebut pertemuan itu. Di situ disebut liqa, ma'rifat Allah itu di situ. Lah, persoalannya umat itu sekarang adalah masuk di dalam ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Hati yang sudah penuh dengan penyakit itu enggak dioperasikan, malah ditambah. Buktinya apa? Ajaran tauhid yang diberikan Allah terhadap hambanya ditolak. Makanya jangan heran kalau ada makalah atau pendapat yang mengatakan ajaran tauhid itu sesat. Jangan heran. Itu bentuk penolakan mereka. Dan itu menurut saya nggak ada masalah. Sebab proses manusia itu beda-beda. Kadang ketika itu disampaikan dia masih menolak. Arep itu dingen-ngen. Jane tak ngen-ngen iki ya bener arek gendeng mang ya. Awalnya kan dilokno gendeng. Kok ya maduk. Kok ya cocok. Saya yang nggak mungkin lama hidup di dunia. Ngoten niku berarti buka Pak hidayah itu. Iya. Diriku nek gak ada ruh jasad tok ya mati. Ana roh tok kalau jasad sebut apa ya? Roh gentayangan. Jadi tak rasa-rasa nih, tak ngen-ngen. Arek iku mang talokno gendeng ya bener. Ngoten niku. Terus lagian, iya,
Mengapa ruhku iku kok ya suka bersaksi pada selain Allah? Padahal sudah jelas asyhadu alla ilaha illallah. Jasmani Allah kasih mata untuk melihat makhluk, rohani kasih mata ainul basyirah untuk bersaksi pada Allah. Niki ngerespon, Pak. Oh iya, berarti inilah nanti suatu saat Allah membuka, memfutuh hati seorang hamba ini tadi bisa menerima. Awalnya menolak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kembali kepada sholawat. Sholawat itu langsung mawon saya maknani menghadap. Bentuk sholawati Allah terhadap Kanjeng Nabi, Allah itu bertajalli padanya. Ala innahum bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala sesuatu termasuk Muhammad. Ya Muhammad jenengan iki. Sebab tanpa Allah melimputi jenengan, enggak mungkin jenengan itu bisa sampai di sini. Sering saya kasih contoh tamsil. Makhluk itu sifatnya enggak punya apa-apa, tur yo tidak bisa apa. Seperti rokok ambek korean. Makhluk. Kalau tidak ada pihak ketiga, ayo sampai kapan korean ini, korek api bisa menyalakan rokok? Ayo. Jangankan korean bisa memberikan manfaat, bentuk iku ngebong rokok, nulung dirinya sendiri nggak bisa kok. Rek korean, korek api murupo. Padahal itu sunat perintah. Karena korek api nggak punya kewenangan untuk mengeluarkan manfaat baik pada dirinya maupun terhadap orang lain, ya pancet sama berapa tahun ngeten iki. Pada batasnya nggak bisa. Berhubung Bapak Ibu ada pihak ketiga. Iki pihak ketiga nih. Nah, seakan-akan korean itu bisa mendatangkan manfaat terhadap orang lain, makhluk lain, yaitu rokok atau kompor gas atau apapun. Koyok. Berhubung manusia itu hatinya lewat mata dohirnya iki melihat makhluknya, otomatis jatuhnya iman hati iki nang makhluk. Iki persoalan ini. Coba kalau mata dohir itu ngapunten melihat kekosongan, otomatis mata hati jatuhnya iman nanggoni kepadatan. Jatuhnya iman iki. Rasa nanggone padat iki. Akhirnya yang kita anggap padat ada, iki nanti tidak ada. Miturut pandangan mata zahir iki, mata batinnya jenengan. Basirah ini. Berarti oleh karena Allah itu ada di dalam dan di luar Muhammad, itulah bentuk sholawatnya Allah. Memilih Muhammad sebagai hamba yang dipilih untuk memberikan tuntunan ajaran bil huda wa dinil haq, itulah sholawatnya Allah. Maka di mana ada tulisan sholawatnya Allah ditulis? Wonten? Mboten wonten. Ditulis mbuh wacane apa? Mboten ditulis. Berarti lewat sifat jaiznya Allah,
memilih Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan untuk menyampaikan dinu tauhid ini, bentuk sholawatnya Allah. Satu. Sekarang malaikat. Sebab di situ tidak hanya innallaha, tapi juga wa malaikatahu. Malaikat. Malaikat kan makhluk. Lah ngoten toh? Makhluk. Piye sholawati malaikat terhadap Kanjeng Nabi? Bentuk digawe sarana dan prasarana Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu terhadap Kanjeng Nabi, ya itulah bentuk sholawatnya. Datang jenengan warid, warid di dalam hati jenengan malaikat, itulah ketika beliau menyampaikan wahyu di dalam hati jenengan, itu bentuk sholawati malaikat. Ini gak ditulis. Secara terang-terangan ditulis gak ada. Padahal madepi, nah madepi malaikat terhadap Kanjeng Nabi dengan bentuk membawa wahyu. Sangat dipahami? Oke, ikilah sholawatnya sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iku yusalluna, podo bersolawatlah kau terhadap Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Dan beruluk salamlah terhadapnya. Terus salawat sampai bagaimana? Secara syariat macam-macam. Ada yang sallallahu ala Muhammad, nah, ada yang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wis saenak jenengan. Saenak. Sallallahu ala Muhammad wasallam, monggo. Hakikatnya apa? Hakikat wasilah. Wasilah itu apa sih? Sambung. Sebagai sambungan habel. Makanya mengapa torikoh muktabaroh itu sanatnya harus jelas. Sanat keilmuan, sanat kenasapan, sanat kemursitan itu kudu jelas. Artinya sambung sampai Kanjeng Nabi. Iki bahasa syariatnya seperti itu. Akan tetapi bahasa hakikatnya wasilah itu yang bagaimana? Habl itu yang bagaimana sih? Sambungi ruh menyang Allah. Atau imanul haq, iman yang benar, atau rasa yang sering kusebut dzikir sirul asrar, yaitu kabel. Wong Jawa ngomong kabel, aslinya habl, hablun. Arabe lak ngoten to. Wong Jawa angel, kabel ngono. Cik tuku hable cik, mboten enten. Cik beli kabel lah ngono. Wis. Kadang-kadang nek fanatik ambek Quran, salah iku kabel iku ngono. Wis gak usah kekeran wong ngatai tulisan ae lah apa sih. Sing penting maksudnya piye. Di mana di dalam hati jenengan manakala sudah hable jelas, sirul asrar sudah sampai dapatkan, itulah bentuk wasilahmu pada Allah.
Kalau boleh saya katakan, nyuwun sewu, maksud daripada Muhammad iku makhluk. Di dalam makhluk iku ada urip. Kui iso sambung menyang urip ning awakmu kudu ono kabele. Harus ada talinya. Lah talinya adalah imanul haq. Bisa sambung. Akhirnya jatuhnya ruhaniyah kita itu hanya pada Allah ini. Urusan jenengan syariat maca selawat sallallahu ala Muhammad, monggo. Monggo. Tapi ingat, kalau jenengan iki hanya mengistiqomahkan wirid atau zikir tanpa jenengan sertakan fungsinya zikir yaitu sirul asrar, karomahnya ini muncul akan menghalangi dirimu. Akan menghalangi ruhaniyahmu pada Allah. Inilah sing kula maksud keputus kabeli. Nek kabeli keputus, ya ora iso muni salawani. Ora percaya? Ayo golekno gunting tak pedhoti. Akhirnya ngomong tuas. Gak metu ning salon. Salone meneng. Uripe gak jelas, gak urip. Sama. Tatkala ruhaniyah kita kabeli iku putus, hati kita sesungguhnya mati. Iku jenenge batang. Batang koyoke urip. Batang koyoke urip. Aslinya kita makhluk batang sih Pak. La haula wala quwata, batang. Dikatakan urip tondo-tondo nih ono obah. Ada obah, bisa melihat, bisa mendengar, berucap. Tapi sejatine iku mang pandangane Allah, pendengarane Allah, ucapane Allah. Lah ketika hati putus dari kabel itu gak sambung Pak hati kita. Mesti lali kalau itu semuanya af'ali Gusti. Akhirnya nafsu mendominasi, bentuknya merasa diriku yang melakukan. Ini loh persoalannya. Jadi sholawat kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad hakikatnya adalah wasilah. Lah wasilah itu adalah kabel. Jadi kita harus menghadirkan terhadap kabel itu sebagai penyambung antara ruh dengan urip sakjerone Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad makhluk iku ya enggak bisa memberikan nasihat, enggak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang dia cintai. Artinya sesungguhnya itu yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, nasihat itu Allah. Yaitu urip dalam diri Muhammad. Jelas ya? Sehingga saya simpulkan, gara-gara adanya Allah di dalam diri Muhammad, seakan-akan Muhammad itu bisa nyapo-nyapo. Dan atau Allah mengizini hambanya yang bernama Muhammad untuk membawa hidayah, untuk membawa petunjuk, untuk membawa syafaat. Nah, ini loh Pak. Qurannya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas sudah.
Berarti sholawat itu dilakukan untuk diri sendiri, kebalikannya. Balikin nang awak dhewe. Bukan untuk supaya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah itu selamat. Luwis jaminan bos. Nyun sewu. Ada panglima wonge satu wonge. Ada bawane panglima iku Pak. Prajurit wis kabeh. Misale ana kasat terus dilantik oleh kapten kopral ribuan samboten tanpa panglima. Samboten? Mboten. Mboten sah. Tapi panglima satu melantik ribuan anak buah. Samboten? Sah. Sik dereng mudeng. Nek dereng mudeng rokokan dulu. Nyantai. Enggak ngopi, nyantai mawon. Urusan buyar jampi terserah. Wis kados niki wau lho. Isak engko selesai kula tenggene Turen. Delala kok ya ngebleng. Dilalekno. Adzan terdengar gak krungu. Melaku terus ngincik. Cara syariat sakno jenengan pentosi mriki. Nah, tapi kabeh wis settingane Gusti Allah. Nek wis anti sampean mlaku runu, ndak ada masalah. Sami kali kula tengene grobokan dateng Kudus sik dina Rebo. Kemis nika. Grobokan habis maghrib ngian. Saya perkirakan jam 8 sebelum ngaji jam 8 cukup 7, 8, 2 jam. Cukup wis. Ngebleng. Lali sampai tatak jam 9. Lebih. Sementara gerobokan ke Kudus perkiraan jam menghabiskan waktu 1 jam 4 sampai 6 menit. Sampai di sana jam 10 lebih. Perkiraan jam 1 selesai. Yes. Ngebleng maneh jam 3. Cuma jam 3. Padahal besoknya di Semarang. Ya sudah. Mau bicara apa? Protes gimana? Mboten sakit. Makanya kami belajar mengalir seperti kuning-kuning. Berarti kita sebetulnya kuning-kuning kintir ditotoli iwak gadul, ya meneng mawon. Ditabrakno watu, nggih meneng mawon, diem. Kadang-kadang belum sampai ke laut, habislah kuning-kuning itu. Masuk dalam perut ikan. Akhirnya menjadikan ikan itu gurih. Lho nggih Pak. Ayo sampean bandingno sampean goreng ikan lele tumbro. Kolam, sampean kasih pur niku lho ya. Cepat besar. Dengan sampean menangkap ikan di sungai, makan apa adanya termasuk kuning-kuning. Gurih pundi. Berarti satu sisi kuning-kuning kita melihat jijik, di dalam jijik menyimpan rasa gurih. Makanya sampean iku nek duwe kolam kayak ono WC. Kadang-kadang kita itu punya peternakan ayam ya. Terus di bawah kandang ayam ikan lele lak ngoten nggih. Loh, enak niku Pak. Tapi ojo waktu dodolan iki mangane teleke pitik. Ya ojo gitu gak payu amen. Heeh, sing penting ketok iwak lemu-lemu. Pun Bapak Ibu rahimakumullah kembali ke syafaat.
Kembali ke sholawat. Hakikatnya sholawat berarti menghadap. Allah menghadap Muhammad. Iku maksudnya duduk terus Allah iku derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Mboten. Allah bertajalli. Allah mengizinkan terhadap Muhammad itu untuk menyampaikan dinut tauhid. Itulah bentuk sholawatnya. Malaikat menyampaikan. Kita membaca sallu ala Nabi Muhammad gitu ya. Ning hakikate itu adalah wasilah jenengan iku ben sambung nang Gusti Allah. Berarti hakikate wasilah adalah imanul haq, yaitu dzikir sirul asar supaya hati jenengan bisa sambung nang Gusti. Berarti Muhammad tidak sampai artikan sebagai Ibnu Abdillah. Hakikatnya. Ojo syariati. Nek syariati tetap Ibnu Abdillah. Sampai iku menghadap terhadap hidup di dalam diri Muhammad. Lah hidup dalam diri Muhammad, jenengan ya Muhammad berarti kan hidup. Berarti kan dekat. Allah itu bahkan wanahnu dan kami kata Allah iku akrabu lebih dekat min hablil warid katimbang urat leher urat nadi. Iku kedanjenengan rasa wa iso sambung. Baru kalau ini sudah sambung mak klik nyes ning ati sampean berarti syirik iku merotoli. Lepas wis. Kalau itu sudah lepas syirik di dalam hati jenengan tentang iman, maka itulah yang disebut bertemu. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Ya iki maksudin ning cara Quran iku tauhid tingkat paling tinggi la ilaha illallah ana ingsun. Berarti nafsu diri aku, maksudnya iki aku Allah. Pun mentok pun. Cara perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi sudah sampai Sidratul Muntaha Mustawa. Sehingga mengapa? Selepas Mi'raj itu kok dapat sholat. Kok gak remi? Ayo. Kok gak ngaji? Kok gak sedekah? Kok gak puasa? Kok gak haji? Kok sholat? Loh, muniku menyimpan rahasia Allah. As-salatu ay ad-du'a, menghadap. Berarti tak simpulno. Jasad jenengan iki agawe apapun. Terjadi agawe bahasa Indonesia apa? Melakukan apapun, amal apapun. Sing penting siji tok, hati. Lepasen keakuan makhluk dalam dirimu. Nek iku sudah terlepas, kalau itu sudah terlepas, maka aku yang muncul dalam hati jenengan itu adalah Allah. Ana iki. Ana aku iku Allah.